Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Sahabat YouTube, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimantapkan iman, Islam dan ihsan, serta diluaskan rezeki. Pada season kali ini masih tentang Asmaul Husna. Saya akan melanjutkan kembali kali ini dengan Asmaul Husna selanjutnya, yaitu Al-Hakam. Al-Hakam artinya yang maha menetapkan segala hukum. Barang siapa yang berzikir dengan ya Hakam sebanyak 99 kali pada akhir malam dalam keadaan wudhu dan mengkonsentrasikan pikiran, maka Allah akan menjadikan batinnya sebagai tempat rahasia ketuhanan, dan hatinya akan selalu dipenuhi dengan cahaya. Orang yang membaca asma Allah ini pada malam Jumat dalam keadaan sedemikian rupa sehingga hatinya mengalami kegembiraan, kerinduannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dadanya dengan kepahaman, lalu dijadikan hatinya tempat rahasia hikmah, ilmu agama, dan ilham. Kemudian membaca ya Hakam sebanyak 68 kali di tengah malam dalam keadaan suci, insya Allah hati kita akan mempermudah untuk menerima ilmu agama. Kemudian untuk asma Allah yang selanjutnya saya akan bacakan di sini, yaitu Al-Ad, atau kita baca ya Ad. Barang siapa yang membaca ya Ad sebanyak 104 kali seusai salat 5 waktu, insya Allah akan dikaruniai sifat adil, pemutus perkara, dan orang lain akan simpati terhadapnya. Barang siapa yang mau memiliki sifat adil, terutama bagi para hakim, maka bacalah ya Al sebanyak 133 kali setiap selesai salat fardu, atau paling tidak selesai salat subuh dan salat maghrib. Insya Allah apa yang diniatkannya itu akan terlaksana, serta bisa menjadi hikmah yang benar-benar adil dan tidak berat sebelah dalam menghakimi suatu perkara. Kemudian untuk Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Ya Latif. Ya Latif artinya maha halus, maha lembut, maha pengasih. Barang siapa yang membaca asma Allah sebanyak 133 kali setiap hari, insya Allah Allah akan mengaruniakan kepadanya rezeki yang berlimpah. Barang siapa yang membaca Ya Latif, siapa saja yang ditimpa kesulitan hendaklah berwudu dan dengan benar-benar kemudian mengerjakan salat sunat 2 rakaat, kemudian sambil meniatkannya, maksudnya, dan membaca asma Allah Ya Latif sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan keluar dari segala kesulitannya. Kemudian untuk asma Allah yang selanjutnya adalah Ya Kabir. Ya Kabir artinya maha mengetahui. Barang siapa yang berzikir dengan asma Allah Ya Kabir selama 7 hari berturut-turut, maka Allah akan mendatangkan kepadanya rohaniya, sebangsa malaikat yang akan memberitahukannya kepadanya berita-berita tentang kejadian yang berlangsung pada tahun itu. Misalnya berita tentang hati dan lain-lain. Barang siapa yang berada di dalam kekuasaan orang yang selalu menganiayanya,
maka ia harus memperbanyak berzikir dengan asma Allah ini. Barang siapa yang hawa nafsunya tidak pernah terpuaskan, hendaknya selalu membaca asma Allah ini, ya kabir, insya Allah akan segera terbebas dari hawa nafsu yang berlebihan yang tak pernah terpuaskan, dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jika seseorang menderita perangai buruk dan sungguh-sungguh merasa malu serta ingin menghilangkannya, maka sangat berfaedah baginya untuk membaca ya kabir sesering mungkin. Jika seseorang beriman merasa cemas terhadap akibat dari suatu perbuatan, maka kepadanya akan diperlihatkan akibat dari perbuatan itu di dalam mimpinya jika dia membaca ayat Ala ya'lam man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah menciptakan tidak mengetahui? Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui? Yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Dan dibaca terus sampai beberapa kali sampai dia tertidur di malam hari. Kemudian asma Allah yang selanjutnya yaitu Al-Halim, atau dibaca dengan Ya Halim, artinya Maha Penyantun. Jika asma Allah ini ditulis di kertas, kemudian dituangkan air, lalu air tersebut dipercikan atau diusapkan pada alat tukangnya, maka akan mendapat keberkahan. Jika disapukan pada sebuah kapal, maka kapal tersebut akan terhindar dari bahaya tenggelam. Dan jika dari segala mara bahaya. Dan jika seseorang yang pemarah membaca Ya Halim sebanyak 88 kali pada saat amarahnya yang sedang memuncak, niscaya amarahnya akan reda. Jika cinta salah seorang dari pasangan suami istri telah memudar, maka dengan menulis asma Allah ini pada sebuah apel dan dimakannya, maka akan membantu mengembalikan rasa cinta mereka. Jika asma Allah ini ditulis pada secari kertas, lalu direndam ke dalam air dan lalu disiramkan ke atas lahan atau kebun, maka insya Allah tanahnya akan menghasilkan panen yang baik. Kemudian jika asma Allah Ya Halim ini ditulis di kertas kemudian dituangi air, lalu air tersebut dipercikan atau diusapkan pada sesuatu, maka akan dapat menambah keberkahan dan akan terlihat dan akan terpelihara dari bencana. Kemudian untuk asma Allah yang selanjutnya yaitu Ya Azim. Ya Azim artinya yang Maha Agung. Barang siapa yang berzikir dengan asma Allah ini sebanyak 12 kali, niscaya ia akan selamat dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan padanya. Menurut sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah sebanyak 100 kali, antara menyingsingnya fajar dan terbitnya matahari, tentu hal itu akan membantumu menjauhkan diri dari mengejar-ngejar duniawi. Sebab keberhasilan duniawi yang akan mengejar dirimu. Jika seseorang takut terhadap kejahatan musuh yang kuat maka bacalah Ya Azim ini sebanyak 12 kali. Maka dia akan terbebas daripada kejahatan musuh tersebut. Kemudian untuk asma Allah yang selanjutnya yaitu Ya Ghafur. Ya Ghafur artinya
Maha Pengampun, Maha Mengampuni. Jika seseorang merasa berdosa dan oleh karenanya merasa berat di dalam hatinya, dengan membaca Ya Ghafur sebanyak 100 kali setelah salat Jumat, penderitaannya akan hilang, dan jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuni dosa tersebut. Barang siapa yang sering membaca Asma Allah Ya Ghafur ini, maka malapetaka dan duka cita akan menjauh darinya. Insya Allah. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dan kekayaan pada keturunannya. Orang-orang yang mengucapkannya sebanyak 3 kali, Ya Rabb, Ya Rabbi firli al-Ghafur, ketika sujud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Barang siapa menuliskan asma Allah di atas orang yang sakit demam, niscaya penyakit akan sembuh. Barang siapa menuliskan Sayyidul Istighfar lalu menghapuskannya dengan air dan diminumkannya kepada orang yang sedang kesulitan menghadapi sakaratul maut sehingga lidahnya sulit mengucapkan kata-kata, maka akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Yang bersangkutan ini telah dicoba oleh banyak orang dan sudah berhasil dengan baik. Sahabat YouTube, demikian Asmaul Husna yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar saya bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sahabat YouTube, jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu mengerjakan hal-hal yang positif. Silahkan bagikan amalan ini ke media sosial lainnya, dan silahkan sebanyak-banyaknya bagikan kepada teman-teman kita agar bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan oleh orang lain. Akhirnya saya akhiri untuk pembahasan kali ini, dan untuk pembahasan selanjutnya pada video berikutnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.